Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Ada yang tahu? Nah, materi kali ini mengenai unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari luar. Unsur intrinsik atau unsur pembangun karya sastra dari dalam terdapat 7 unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, kedua tokoh dan penokohan, ketiga latar atau setting, keempat alur, kelima gaya bahasa, keenam sudut pandang, dan ketujuh amanat. Nah, itu tadi ketujuh unsur intrinsik. Di slide selanjutnya kita akan membahasnya satu persatu. Apakah sampai di sini anak-anak semua paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan? Sebelum masuk ke materi selanjutnya. Semoga anak-anak paham ya dan selalu menyimak materi Ibu ini. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan utama yang menjalin struktur cerita, persoalan, peristiwa-peristiwa yang dibawakan pada suatu cerpen. Jadi, di dalam tema itu mencangkup keseluruhan sebuah cerita, misalnya tema cinta, kehidupan, kedengkian manusia, filosofis, cerminan sejarah, maupun tema sosial yang menjamah persoalan-persoalan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Jadi tokoh dan penokohan ini berbeda ya, tidak sama. Tokoh merupakan pelaku atau karakter yang menjadi pembawa pesan hingga amanat yang ingin disampaikan oleh penulis cerpen. Jadi, tokoh itu dapat memiliki beberapa sifat dan karakter berbeda tergantung dari kebutuhan cerita dan peristiwa yang ada dalam cerpen. Kemudian, penokohan adalah cara penulis untuk mengklasifikasikan jenis karakter atau sifat seseorang tokoh yang ingin dibangun. Misalnya, penokohannya tuh wataknya. Jadi penokohan tuh bisa disebut wataknya ya atau sifat seperti apakah antagonis, protagonis, tritagonis, atau figuran. Kalau antagonis itu biasanya yang negatif seperti sifat iri, dengki, sombong, itu termasuk sifat antagonis. Sedangkan protagonis itu sifatnya yang selalu positif dan digambarkan dengan yang baik, seperti sifatnya baik, dermawan, suka menolong, itu protagonis. Yang ketiga ada watak tritagonis. Tritagonis ini merupakan pembantu atau penengah dari antagonis dan juga protagonis. Jadi sifatnya itu seperti arif dan juga bijaksana. Yang watak yang keempat yaitu figuran. Figuran ini merupakan penghias atau warna dari sebuah cerpen. Jadi anak-anak
tokoh dan penokohan itu berbeda ya, tidak sama. Kalau tokoh itu pemainnya dan sedangkan penokohan adalah wataknya. Nah, anak-anak, bisakah dipahami mengenai tokoh dan penokoh? Unsur intrinsik yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan jalan cerita dari sebuah cerpen. Nah, di dalam sebuah cerpen itu terdapat alur atau jalan cerita yang tahap-tahapannya seperti yang pertama, tahap pengenalan, penanjakan masalah, anti klimaks, dan juga penyelesaian. Itu tadi tahapan-tahapannya. Nah, di dalam alur terdapat dua. Yang pertama alur maju dan juga alur mundur. Alur maju ini alurnya beruntutan ya. Jadi mulai dari tahap pengenalan sampai penyelesaian masalah. Sedangkan alur mundur ini dalam jalan ceritanya di sebuah cerpen ini alurnya tidak berurutan. Kadang konfliknya terlebih dahulu penyelesaiannya atau baru pengenalannya. Jadi pada alur mundur ini jalan ceritanya atau alurnya tidak berurutan. Nah, bisakah dipahami anak-anak mengenai alur? Semoga paham ya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keempat yaitu latar atau setting. Jadi, latar atau setting adalah tempat, waktu, hubungan waktu, lingkungan, dan keadaan budaya dan sosial dari tempat tertentu yang melatar belakangi terjadinya kisah dan cerita. Jadi, di dalam unsur intrinsik yang keempat ini yang berkaitan dengan latar, waktu, tempat, dan juga suasana yang melatar belakangi terjadinya suatu kisah dan juga cerita. Misal nih, contoh, dengerin ya anak-anak. Aku bangun di pagi hari dengan keadaan gembira karena hari ini ulang tahunku dan aku langsung bergegas menuju kamar mandi. Nah, waktu terjadinya percakapan tersebut pagi hari ya. Tempatnya di kamar menuju kamar mandi dan suasananya gembira karena di dalam percakapan atau dialog tersebut aku itu sedang berulang tahun. Paham anak-anak mengenai latar atau setting? Nah, selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah perspektif atau kacamata siapa penulis menyampaikan cerita. Terdapat beberapa sudut pandang yang digunakan. Itu ada 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang kedua. Dan ketiga, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama menyampaikan cerita seakan penulis adalah tokoh dan menggunakan kata ganti aku. Sementara sudut pandang orang ketiga menggunakan kacamata orang yang melihat atau menyaksikan dan menggunakan kata ganti dia, mereka, dan sebagainya. Nah, itu tadi mengenai sudut pandang. Sudahkah anak-anak paham dan bisa dimengerti dengan penjelasan dari unsur intrinsik sampai yang kelima ini? Apakah bisa dimengerti? Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan di dalam sebuah cerpen. Nah, gaya bahasa ini juga berkaitan dengan ciri khas penulis dalam menulis sebuah cerita. Tentunya antara penulis satunya sangat berbeda dengan penulis lainnya.
kadang penulis satu itu ciri khasnya terdapat pada majasnya, kemudian penulis lainnya berkaitan dengan diksinya. Nah, intinya dalam gaya bahasa ini berkaitan erat dengan ciri khas bagaimana seorang penulis menulis ceritanya. Gaya bahasa juga dapat direka sedemikian rupa untuk menghasilkan suasana yang dibutuhkan dalam suatu cerpen. Misalnya nih, gaya bahasa dramatis dapat meningkatkan imajinasi atau suasana yang dibutuhkan untuk peristiwa yang memilukan. Nah, itu tadi mengenai unsur intrinsik yang keenam, yaitu gaya bahasa. Bisakah dipahami? Yang ketujuh yaitu amanat atau pesan moral atau pembelajaran. Nah, amanat adalah pesan positif yang dihasilkan dari prosa fiksi. Jadi, amanat dalam sebuah cerpen yang baik tidak akan dapat disampaikan secara langsung, namun diperlihatkan dan digambarkan melalui berbagai peristiwa dan watak tokoh yang ada. Jadi anak-anak, dalam amanat ini pesan moralnya hanya dapat kita lihat jika kita sudah menyimak melalui berbagai peristiwa dari cerita cerpen maupun watak tokoh yang ada di dalam sebuah cerita cerpen tersebut. Misalnya, di dalam sebuah cerita cerpen terdapat tokoh yang baik. Nah, tokoh yang baik itu patut untuk dicontoh dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan diambil kebaikannya. Sedangkan sebaliknya, jika ada tokoh dengan watak yang negatif, kita hanya perlu mencatat kesalahannya, kemudian tidak dianjurkan untuk diikuti. Nah, saat kita membaca sebuah cerpen, kita tuh bisa melihat tokoh itu baik atau buruk, kemudian diambil sisi. Nah, sudah selesai pembahasan mengenai unsur intrinsik. Jadi terdapat 7 unsur intrinsik di dalam sebuah cerpen. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti ya penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya. Tetap semangat untuk selalu menyimak ya anak-anak. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra yang berasal dari luar. Terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik di dalam sebuah cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Kemudian yang kedua, latar belakang penulis atau pengarang. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Nah, latar belakang masyarakat ini berkaitan dengan lingkungan sosial masyarakat, kemudian ideologi kondisi sosial, kondisi ekonomi, maupun ideologi negaranya, sehingga hal tersebutlah yang mendorong penulis menulis sebuah cerpen. Yang kedua, berkaitan dengan latar belakang penulis. Ini seperti riwayat hidup penulis, kondisi psikologisnya, dan aliran sastra penulisnya. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam.
sebuah cerpen. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerpen. Tentunya kalian semua masih ingat kan anak-anak bahwa terdapat 5 nilai. Yang pertama, nilai moral, sosial, pendidikan, adat istiadat, dan juga nilai agama. Nah, nilai ini sangat penting ya di dalam sebuah cerpen karena kita dapat mengetahui nilai-nilai di dalam sebuah cerpen sehingga dapat berguna serta bermanfaat bagi kita para pembacanya. Nah, itu tadi mengenai unsur ekstrinsik. Nah, sudah selesai kita membahas mengenai unsur pembangun sebuah cerpen. Semoga anak-anak paham dan mengerti tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih karena sudah menonton dan juga mendengarkan dengan seksama materi pembelajaran mengenai unsur-unsur pembangun sebuah cerpen. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.